Presiden Joko Widodo siap merevisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE bila dirasa bermasalah. Menurut Presiden, belakangan banyak masyarakat yang membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumannya dan dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Presiden Joko Widodo ingin menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE berkeadilan. Jokowi menyebut bila saat ini beberapa pasal dalam Belit itu dirasa bermasalah, maka Presiden terbuka untuk merevisi undang-undang tersebut dengan menghapus sejumlah pasal karet yang berada di dalamnya. Belakangan ini menurut Jokowi banyak masyarakat yang membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, sehingga menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi syarat keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Presiden memerintahkan Kapolri dan jajarannya untuk bisa lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan yang menjadikan undang-undang itu sebagai rujukan hukumnya. Terkait hal ini, PKS pun mengaku setuju dengan wacana revisi Undang-Undang ITE untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Dan mendukung adanya rencana revisi Undang-Undang ITE ini untuk lebih memperjelas kalimat-kalimat di dalam pasal dan ayat yang masih karet tadi, masih multitafsir tadi, supaya tidak ada lagi terjadi mengkriminalisasi atas nama undang-undang gitu, seperti itu. Sementara itu sejumlah pihak menyampaikan kekhawatirannya soal revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah diminta untuk hati-hati dalam revisi Undang-Undang ITE agar tidak kebablasan sehingga sejumlah pasal tertentu tidak dihapuskan. Undang-Undang ITE ini memang kerap digunakan untuk melaporkan orang lain, bahkan belum lama ini ketika Presiden minta dikritik, sejumlah netizen pun menyinggung soal Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Dimyati Natakusuma mengapresiasi langkah Presiden untuk menghapus pasal karet dalam UU ITE. Sementara pakar hukum pidana Muzakir menilai pentingnya revisi UU ITE demi kepastian penegakan hukum. Dan berikut cuplikan dialog Anyusuri. Ini problemnya adalah di umbrella-nya, di undang-undangnya. Maka oleh sebab itu ya kuncinya adalah merevisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, multitafsir gitu ya. Banyak pasal-pasal yang digunakan, yang mana pasal-pasal itu akhirnya bisa disalahgunakan. Nah, masalah dapat saja misalnya. Dapat itu kan dapat ditahan, dapat tidak ditahan, dapat didenda, tidak dapat didenda. Nah, itulah pasal-pasal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE, pasal 26, pasal 27, pasal 26 sampai 45 lah gitu. Itu yang Dimyati, artinya fraksi PKS menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden? Saya rasa Presiden tahulah. Presiden ini kan kepala negara ya, pemimpin rakyat, maka harus tahu keinginan rakyat. Rakyat ini kalau tidak merdeka berpendapat, merdeka dalam bersosialisasi, merdeka dalam mengkritisi. Ini kan kalau kita dalam kehidupan dalam rumah tangga saja perlu kritik. Apalagi negara, nah perlu kritik. Kalau ini terjadi lagi perubahan, berarti sudah 2 kali terjadi perubahan di masa Presiden Joko Widodo. Ini untuk menunjukkan bahwa hak dalam mengkritik, hak kebebasan berpendapat, itu adalah hak konstitusional yang oleh negara dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Jadi jangan lagi ada pernyataan bahwa pemerintah anti kritik. Enggak, kita bersedia dikritik setiap detik kok. Yang kedua, ini namanya Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana ITE murni. Ya.
Dan yang ketiga adalah itu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum administrasi. Jadi kalau Presiden berkehendak untuk merevisi itu, revisi yang mana gitu ya, harus jelas. Gitu. Karena revisi yang dituntut oleh rakyat itu sesungguhnya revisi yang rujukannya dalam undang.